Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waratin Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan karakter di sekolah. Apa saja sih karakter di sekolah itu? Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter merupakan sistem pendidikan moral atau budi pekerti yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seseorang, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan tindakan yang baik dalam kehidupannya. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini yakni yang pertama mengembangkan potensi, yang kedua mengembangkan kebiasaan dan perilaku, yang ketiga menanamkan jiwa kepemimpinan, yang keempat mengembangkan kemampuan peserta didik, serta yang kelima mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman. Pembahasan pengertian dari pendidikan karakter. Secara terminologi, pendidikan karakter mulai dibicarakan atau mulai dibahas pada tahun 1990-an. Seorang psikolog bernama Thomas Lechkona dianggap sebagai pengusung pendidikan karakter yang memulai karyanya yang berjudul The Rhythm of Character Education, sebuah buku yang menyadarkan dunia barat bahwa pendidikan Lechkona menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, karakter sendiri cenderung disamakan dengan personalitas atau kepribadian. Selanjutnya, landasan ontologi pendidikan karakter. Secara ontologi, kata ontolog berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata antos dan logos. Antos memiliki makna suatu wujud, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, dasar ontologi pendidikan karakter adalah objek materi pendidikan karakter, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan pendidikan terkait budi pekerti atau akhlak. Ontologi dalam kajian pendidikan karakter lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan karakter. Hakikatnya berkaitan dengan hakikat manusia. Nah, manusia sendiri harus mengetahui hal yang terbaik dan dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Untuk mengetahui yang baik berarti mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan dan meringkaskan suatu keadaan, sengaja memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, komponen pendidikan karakter terdiri dari 3 hal, yaitu peserta didik, pendidik, yang kedua pendidik atau guru, yang ketiga media atau pembelajaran. Nah, pembelajaran pasti harus ada peserta didik, yakni target yang mendapatkan pendidikan tersebut. Yang kedua pendidik atau guru. Pendidik atau guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk pribadi dan karakter peserta didik. Kedudukan guru sebagai subjek di dalam proses berlangsungnya pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan potensi peserta didiknya agar menjadi manusia yang berakal budi. Yang ketiga, media dan alat pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Ada 3 fungsi dari keberadaan media. Yang pertama, fungsi stimulasi, yang kedua, fungsi mediasi, yang ketiga, fungsi informasi. Selanjutnya, landasan epistemologi pendidikan karakter. Secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berkata epistem, yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sedangkan logos yang juga berarti pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang
meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak, dan keberadaan manusia. Karakter sendiri dikonsepsikan memiliki 3 bidang, yaitu yang saling terkait, yakni moral knowing, moral feeling, dan moral action. Oleh karena itu, karakter yang baik memiliki 3 kompetensi, yaitu mengetahui hal yang baik, knowing to good, ada keinginan terhadap hal yang baik, desiring the good, dan melakukan hal yang baik, doing the good, sehingga pada gilirannya ia menjadi kebiasaan berpikir, kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak. Yang pertama, moral knowing. Moral knowing membagi tingkat perkembangan moral pada setiap individu sejak anak lahir. Aspek moral knowing adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat diperkembangkan atau dipelajari. Tahap perkembangan pemahaman seseorang terhadap moral atau karakter adalah peneralan pra-konvensional, yang kedua peneralan konvensional, serta peneralan pasca-konvensional. Nah, moral konvensional ini ada moral feeling, yakni hati nurani, percaya diri, merasakan penderitaan orang lain atau empathy, mencintai kebenaran atau loving good, mampu mengontrol diri atau self-control, serta kerendahan hati atau humility. Yang kedua, moral doing atau action atau tindakan. Dalam pengertian yang luas adalah akibat dan atau hasil dari moral knowing dan moral feeling. Untuk memahami sepenuhnya moral doing atau action terbagi menjadi 3 aspek dari karakter atau 3 karakter, yakni kompetensi atau competence, yang kedua keinginan atau will, yang ketiga kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita untuk membuat kompetensi tindakan seseorang. Nah, landasan aksiologi pendidikan karakter. Nah, di sini kita akan membahas secara teoritis yang mendasar dan filsafat, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Landasan aksiologis pendidikan karakter yang membekali para pendidik berpikir kualitatif tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan karakter, sehingga akan mampu memberi hubungan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitas dengan konteks dunia global. Pada dasarnya, ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Ilmu kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat. Dalam setting sekolah, tujuan pendidikan terbagi menjadi 3. Nah, tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Yang ketiga, membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Nah, jadi karakter pendidikan harus dipahami secara tegas, secara benar oleh para pendidik. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.